Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Olahraga sudah? Berjemur sudah? Sarapan sudah? Iya. Apalagi sekarang? Kemana? Terus kok Apa dak sekarang? Kita ngobrol-ngobrol ini apa? masalah anak lagi. Masalah anak-anak SD itu kan. Gak pegel tangan Ya, kurang makanya tadi olahraganya. olahraga sudah, berjemur sudah, Kurang olahraga. sarapan sudah. Sarapan apa dak? Nasi kuning. Nasi kuning sudah, minum sudah, kerupuk lagi. Apa nanti sudah. Jadi apa? Memang ada kecenderungan gini kan. Ada seringkali kalau pas anak-anak ya, anak-anak sekolah itu, terutama anak-anak SD itu seringkali nangis gitu, Murid baru lah. terutama murid baru. Tapi ada juga ada murid yang kelas 1, 2, 3 nangis juga di sekolah. Masa situ terjadi juga? Ada, bisa Oh, terjadi. berarti dia tuh nggak masuk TK tuh kayaknya. Kenapa nangis itu kan? Emang apa nangis? Kenapa nangis? Kenapa anak menangis dan bagaimana cara mengatasi anak menangis di sekolah itu, terutama khusus anak-anak yang baru masuk. Terkadang orang tua juga memaksakan diri karena mau cepet-cepet ke kantor, anak dititipkan ke gurunya ya nangis terus gitu. Pertanyaannya, mengapa menangis anak itu? Anak menangis karena dia masuk ke ruang kelas dalam suasana tidak nyaman, serba baru, Dari dikenal lah. belum pada kenal. Ruangan kelas baru yang belum pernah masuk, Iya. teman-temannya yang banyak juga baru, guru juga baru, semua baru. Jangankan anak, orang dewasa pun kalau datang ke tempat yang baru suka kaget. Iya. Kalau orang tua kan nggak menangis karena bisa mengatasinya gitu. Tidak nampak lah kalau orang tua. Tidak nampak. Kalau orang tua kan tidak nampak, walaupun dia masuk ke gedung yang baru pasti kaget kan. Ada juga perasaan agak semacam ragu bergerak pun kan itu ya, karena baru. Orang tua kenapa tidak menangis? Karena sudah dewasa, bisa mengatasi rasa takut itu, rasa cemas itu. Tapi bagi anak yang baru masuk sekolah dasar itu kan tidak bisa mengatasi, ya menangis. Kenapa menangis? Sekali lagi, karena yang dihadapi serba baru. Artinya dirinya tidak merasa aman, nyaman di dalam kelas. Malah itu. tidak ada orang yang dikenal lagi. Iya itu. Kalau ada apa-apa nggak ada yang menolong, mungkin rasa asing lah sama orang. Iya asing. Semua yang dia lihatnya, ruangan kelas asing, guru asing, teman-teman asing, serba asing. Akhirnya dalam dirinya tidak bisa mengatasi keasingan itu atau mungkin rasa kecemasan itu. Jadi wajar apabila anak yang baru masuk sekolah dasar itu, apalagi TK ya, menangis itu wajar. Karena dirinya itu Iya, TK. Untuk berpisah sama orang tuanya kadang-kadang juga susah. ya tidak bisa mengatasinya. Tapi terkadang tuh ada juga anak yang ini ya, anak yang sudah bisa mandiri, orang tuanya nggak mau ninggalin anaknya. Kayak ada kekhawatiran lah orang tua itu. Jadi rela menunggu anaknya, ada juga kayak gitu. Bahkan sampai kelas 1 juga ada gitu. Mungkin sampai kelas rendah lah. Kelas rendah kan kelas 1, 2, 3. Seperti itu ada yang nunggu juga masih. Ini bisa dipengaruhi lagi nih. Emang keringatan. Bisa karena apa? Bisa karena dia itu anak tunggal. Bisa terjadi. Satu, karena saking sayangnya orang tua itu, padahal anak sudah berani, Ya mandiri, benar ada. karena saking sayangnya, hati. hatinya, Iya. terutama anak tunggal atau Iya, iya. anak pertama. Jadi seakan-akan orang tua itu tidak percaya dengan kemampuan anak, padahal sudah mandiri. Satu itu. Ya bunda itu contoh. Yang kedua, bisa saja anak itu diprotek oleh orang tua. Serba nggak boleh, padahal mampu. Ya kan ya. Ini upami kadang bisa saja terjadi semacam itu. Iya. Padahal anak mampu, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Padahal anak bergerak itu, bersosial itu penting. Iya. Biarkan saja gitu. Lucu kalau bahas masalah anak nih, ingat
AA dulu waktu SMP, gara-gara nggak boleh pegang HP kan, orang tuanya ada 3 orang yang orang tua yang sibuk nyariin anaknya. Udah anak itu udah kelas 1, udah usia berapa? 13 tahun ya anak. Sudah mampu. Udah mampu. Ada 2 orang kan nangis-nangis, saya juga nangis kan. Yang 1 orang juga bingung. Padahal lagi di bengkel, orang itu juga "Hah, pulang kata gitu. Dia udah Selesai. baru masuk Iya, kelas 1 kenapa SMP. ya? Ya karena 3 orang di SMP yang Bunda tahu tuh 3 orang. kenapa begitu? Karena orang tua tidak percaya terhadap anaknya. Padahal anak sudah mampu mandiri gitu kan. Nah sekarang kebalikannya ini lain. Iya. Anaknya masuk kelas tapi menangis. Anaknya yang tidak mampu ya. Kenapa tidak mampu? Karena orang tua tidak membiasakan anak untuk eksplor ya. Iya. Untuk mengembangkan potensi sosialnya, berteman. Ya itu karena biasanya ada kecenderungan tidak semuanya. Orang tua yang punya anak satu selalu anak diprotek, serba Benar. dilarang. Serba inilah, serba ada ketakutan. Ketakutan. Tapi kenapa anak serba dilarang juga sakit? Coba anak-anak yang biasa bebas itu ya, mandiri itu. Iya benar. Anak yang maaf lah, bebas itu bebas, bebas terbatas ya. Iya. Mandiri, pas masuk kelas 1 SD enggak menangis. Kenapa menangis? Ya karena dirinya merasa yang lain asing. Bagaimana caranya? Ya pertama orang tua ya. Dari awal sebelum masuk SD itu sudah membiasakan anak bergaul, berinteraksi dengan lain. Tetangga lah ya. Silakan bermain, tapi dengan batasan. Mesti gitu. Nah di dalam kelas pun gurunya jangan menjadikan guru itu menakutkan. Iya benar, harus disapa ya. Harus apa? Terutama guru harus ya sabar. Namanya guru-guru SD. Apalagi kelas 1. Iya kelas memang 1. anak itu kalau kelas 1 itu pakai feeling, pakai perasaan kayaknya. Iya. Sama TK juga kan belum tahu Iya. guru itu atau gimana, tapi kalau guru menyapasnya pasti dia akan ingat terus, dia akan nyaman. Yang dicari justru guru itu terus biasanya. Makanya kalau guru yang Lagi dirindukan, hujan. kalau guru yang dirindukan itu yang betul-betul anak itu akan datang terus ke kelas Iya karena benar. merasa senang dengan gurunya. Diidolakan kata Diidolakan. ayah. Jadilah guru yang dirindukan itu guru yang menjadi idola muridnya. Walaupun apapun anak itu akan sekolah terus ya. Iya Jangan menakutkan guru. benar. Jadi sekali lagi mengapa anak menangis dalam kelas itu, terutama kelas awal itu bisa jadi karena anak sejak awal sudah diprotek orang tuanya. Serba nggak boleh Serba gitu. nggak boleh. Oh. Interaksi dengan tetangga nggak boleh, Berarti dengan pengaruh lain lah nggak itu. boleh. Akhirnya jadi anak mami, tidak mandiri. Jadi ketika masuk dalam kelas pun yang lainnya asik ya tidak percaya diri. Iya kadang-kadang seperti Mau tidak mau orang tua harus menunggu ya 1 minggu, bahkan ada sampai 2 minggu ya. Iya. Mau ada sampai kelas rendah. Kelas rendah itu Hobi sampai bikin arisan lah, apalah makanan untuk menjaga anak. untuk menjaga anak, terutama itu biasanya ibu rumah tangga kan. Iya. Oleh karena itu gurunya pun jangan jadikan guru itu menakutkan anak. Jangan menakutkan anak. Jadi harus dirangkul. Senyumnya juga, Disenyum. suaranya, mimik suara. Kalau ada anak nangis, pendekatannya bagaimana sehingga anak tidak menangis. Jadikanlah ruangan kelas itu nyaman bagi anak. Yang pertama nyaman dulu. Muridnya dengan murid yang lainnya nyaman, dengan guru nyaman. Jangan menakutkan gitu. Kalau gurunya menakutkan, siswa yang lain pun menakutkan, anak menjadi akan tidak betah di dalam kelas. Iya benar. Jadi sekali lagi itulah yang gue sampaikan untuk cara menghadapi anak yang nangis di dalam kelas itu. Pertama adalah berawal dari orang tua. Ciptakan anak bisa mandiri tapi terbatas. Iya. Yang kedua, berikanlah kebebasan kepada anak untuk berinteraksi dengan temannya dan teman yang lainnya.